Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Putri Dwi Lestari, kelas 9 deh, absen 27. Kira-kira aku ngapain ya buat video ini? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi aku di sini akan menjelaskan pelajaran PPKN kelas 9 bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Sayang banget sih kalau kalian lewatin. Yuk simak video ini. Nah, kalian masih inget gak? Apa sih arti persatuan dan kesatuan? Maknanya apa aja ya? Jadi, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Upaya mencegah dan mengatasi masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara preventif, represif, maupun kuratif. Beberapa upaya mengatasi konflik antara lain dengan membangun kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Apa aja sih dampak dari keberagaman? Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu A. Terciptanya integritas nasional, B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, D. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. D. Fanatisme, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Bentuk konflik berdasarkan jenisnya. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan keberadaan adat istiadat budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Konflik antar agama yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda atau antar kelompok dalam agama tertentu. Konflik antar ras yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Konflik antar golongan yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Disebabkan sikap rasialis yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Macam-macam gejala konflik. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. Gejala dalam masyarakat yang berpotensi menyebabkan konflik sosial. Menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berarti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. B. Stereotip terhadap suatu kelompok yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Hubungan antara penganut agama kurang harmonis. Fanatisme terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah namun tidak boleh memaksakan. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Apa aja sih dampak negatif dari konflik? Dampak negatif: 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan. Preventif, upaya dilakukan untuk mencegah terjadi masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Represif, upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya.
Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.